Laisa kamitslihi syai'un juga sama artinya. Jangan pernah membayangkan, apalagi menamai, apalagi merekayasa tentang dawuh atau perintahnya. Karena diperkuat lagi dengan pengalaman Jawa dan pengalaman agama juga sama, bahwa Tuhan sebenarnya sudah bersatu bersama kita. Bahkan Tuhan itu lebih dekat daripada urat nadi. Sugeng siang Pak Darno, rahayu. Iya, sugeng siang, rahayu. Langsung kemauan nih Pak, ini ada titipan pertanyaan. Mohon diwedhar, benarkah Tuhan atau nama lain sebutannya oleh manusia pernah membuat perintah? Iya, sadaya. Sugeng siang, selamat siang. Salam rahayu sagung dumadi. Selamat berjumpa kembali. Dan di mana saja saudara-saudara kita berada, selalu diberikan kenikmatan, selalu dapat bimbingan, pencerahan, kebahagiaan, lahir maupun batin, dan semuanya keluarga diberikan kesehatan. Rahayu. Rahayu. Menanggapi pertanyaan dari saudara, menanyakan tentang memahami tentang Tuhan itu memang sangat sulit dan sangat rumit. Apalagi Tuhan yang bernama. Karena di Jawa tidak mengenal Tuhan yang bernama, tetap orang Jawa itu mengenali bahwa Tuhan datan keno kinoyo ngopo. Di dalam ajaran agama yang sekarang sudah dianut bahkan mungkin mayoritas, di dalam Al-Quran pun juga disebutkan bahwa laisa kamitslihi syai'un, artinya sama. Datan keno kinoyo ngopo, Tuhan tidak bisa dibayangkan seperti apa dan siapa dan di mana. Laisa kamitslihi syai'un juga sama artinya. Jangan pernah membayangkan, apalagi menamai, apalagi merekayasa tentang dawuh atau perintahnya. Karena diperkuat lagi dengan pengalaman Jawa dan pengalaman agama juga sama, bahwa Tuhan sebenarnya sudah bersatu bersama kita. Bahkan Tuhan itu lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Kalau Tuhan itu pernah dawuh, kita harus memahami Tuhan yang mana yang pernah dawuh atau Tuhan yang mana pernah memerintah. Kalau pemahamannya masih tetap Tuhan yang di atas, Tuhan yang di sana, apalagi Tuhan yang punya rumah. Kalau rumah-rumah kita memang iya, tapi kalau rumah yang di sana, yang diagung-agungkan, masa iya Tuhan yang dimaksud Gusti atau Tuhan yang kita sembah itu rumahnya seperti itu? Dan pertanyaannya gini, di saat kita datang ke rumah Tuhan, ataupun kita itu seandainya pergi ke rumah seseorang, bahkan Mas Indra sendiri di saat datang ke rumah saya, apakah Mas Indra cukup melihat rumah saya dan mengelilingi rumah saya? Bukankah setiap Mas Indra mau datang ke rumah saya, paling tidak itu masuk ke rumah dan ketemu saya? Kalaupun sudah datang ke rumah saya dan bisa masuk tidak ketemu saya, apa yang terjadi? Memilih menunggu atau memilih pulang? Menunggu pun kalau kelamaan, Pak, tergantung kan mesti pulang dan kondisi. Nah, kan begitu. Kalau memungkinkan ya menunggu, kalau enggak ya balik pulang. Nah, bagi orang-orang yang telah datang di rumah Tuhan yang hanya mengelilingi, pada akhirnya tidak ketemu, akhirnya juga sama-sama pulang. Lah mestinya karena sudah itu diyakini itu adalah rumah Tuhan dan datang ke sana, kenapa hanya mengelilingi kok tidak mau ketemu dengan Tuhannya? Makanya kalau ditanyakan apakah Tuhan pernah memerintah, terus ketemunya kapan? Maka kita paling tidak
harus berusaha dan belajar untuk menemukan Tuhan. Gitu. Jadi kenalilah dirimu, maka kamu akan mengenali Tuhan. Jadi rumah Tuhan yang di sana yang dimaksud orang-orang beragama itu adalah suatu simbolik. Tapi kalau kita nggak bisa masuk dan ketemu dengan Tuhannya, percuma, sia-sia. Orang Jawa pun juga begitu. Di saat mengomongkan tentang Gusti, tentang pangeran, bahkan kadang-kadang berani mengatakan bahwa saya mendapatkan dawuh. Pertanyaan, apakah benar orang itu sudah bersama Tuhan dan ketemu sama Tuhan? Karena begini loh, orang yang sudah bersama Tuhan dan sudah bertemu dengan Tuhan, ciri-cirinya, orang itu bahagia, orang itu sadar, dan orang itu cerdas. Karena Tuhan adalah pencerahan, Tuhan adalah kebahagiaan, dan Tuhan itu kemuliaan. Orang yang merasa bertuhan dan orang yang selalu menyembah dengan Tuhan, kok hidupnya malah selalu banyak khawatir, hidupnya tidak bahagia, hidupnya tidak senang, dikala tidak satu akidah, tidak satu iman, dikala mendengarkan omongan orang yang tidak sepaham dengan mereka, dia marah, menyalahkan, berarti dia itu masih jauh dengan Tuhan. Jadi kalau ditanya, apakah Tuhan itu pernah memerintah? Tuhan yang ada pada diri kita, bukankah kita juga pernah memerintah? Pertanyaannya, apakah kita yang memerintah? Jawabannya, bukan kita yang memerintah, tapi Tuhanlah yang memerintah. Karena yang dimaksud kita adalah tubuh sekujur ini. Lah, di dalam tubuh sekujur ini sebenarnya ini bukan kita, tapi ini cangkang kita. Kalau dengan bahasa Jawa ini plungsungane kita, plungsungane Gusti. Lah yang bisa merasa, bisa melihat, bisa bicara, bisa bernapas, itulah yang dimaksud Tuhan. Maka itu semua mari kita sembah. Basa Jawa monggo kita bekteni, monggo kita sungkemi dengan keberadaan cangkang yang bisa berbuat masing-masing, bisa melihat, bisa merasakan, bisa mencium, bisa mendengar, bisa merasakan enak dan tidak enak. Itulah keberadaan Tuhan yang sebenarnya. Bahwa untuk mengenal Tuhan itu kita harus mengenal diri sendiri, nggih. Kan sampun jelas beberapa agama juga mengatakan rata-rata sami mawon. Mulat salira hangrasa wani, tegese iki sami mawon, kenalilah dirimu supaya kamu kenal Tuhan. Man arafa nafsahu faqat arafa rabbahu, sama juga kenalilah dirimu maka kamu akan mengenal Tuhan. Hong wilaheng sekaring bawono langgeng, sama artinya bahwa manusia itu suwung, karena sebenarnya manusia itu pelungsungan atau cangkang bahasa Nusantara nih. Ya di dalam cangkang atau di dalam pelungsungan itu ada kehidupan, yaitu kehidupan Tuhan. Karena telah kukirim cahayaku atau rohku ke dalam diri manusia, yaitu roh Tuhan, roh Gusti. Terus niku Pak, cara untuk mengenal diri sendiri supaya kita ini mengenal Tuhan dengan cara apa Pak? Seperti apa? Di saat mata kita masih melihat, masih bisa membedakan warna, maka kagumilah mata Anda, rawatlah mata Anda supaya tidak dibuat atau melihat keburukan, atau tidak untuk menakut-nakuti orang. Karena dengan mata yang melorok itu juga jelas sudah aura-aura pemarah sudah kelihatan.
Setelah begitu, bahagialah orang-orang yang mempunyai indera yang ada di dalam mata itu masih terang, benderang untuk melihat. Coba Mas Indra sendiri kemarin baru saja ada masalah di mata. Bingung toh? Iya Pak, bingung. Pertanyaannya gini, di saat Mas Indra sakit, datang ke Allah apa datang ke manusia? Ke manusia Pak. Untuk berobat? Oke. Apakah Allah yang mengobati, apakah manusia yang mengobati? Manusia. Kadang-kadang manusia itu ngomongnya kementos, bahwa manusia itu sarana. Nah kalau sarana, kenapa kita nggak langsung ke pusatnya? Maka yang dinamakan Baitullah, orang yang punya rumah yang bisa mengobati orang itu untuk melangsungkan kelanggengan hidup. Kita bisa meneruskan hidup ini dengan langgeng. Itulah yang dimaksud Baitullah atau rumah Allah. Bukan dokter saja, siapapun yang bisa memberi pencerahan, siapapun yang bisa mengobati, siapapun yang bisa menerangi, siapapun yang bisa membuat bahagia, ya itulah yang dimaksud Baitullah dengan bahasa Arab. Maka kita itu belajar, jangan belajar pada orang yang lagi bahagia, jangan belajar orang yang hanya pintar membaca, hanya bisa menyampaikan kitab-kitab terdahulu. Kita itu datang di saat orang itu kalau kena musibah. Coba bayangkan, di saat kecelakaan kakinya patah, di saat badannya utuh tapi ada penyakit di dalam tubuhnya. Bukankah itu cara kita tuh mengenali diri kita supaya kita itu selalu mengenali Tuhan? Oh, berarti lebih bahagia, lebih mulia saya dibanding orang ini. Di saat dia kesakitan, di saat dia butuh pertolongan, siapapun Tuhannya, siapapun yang disembah, bengok-bengok kaya apa, ini masih butuh manusia. Karena sebenarnya ya manusia inilah wakil Tuhan atau tangan kanan Tuhan, dan bisa dikatakan itulah Tuhan yang nyata. Ngerti?